Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Sudah poin berapa kita terakhir? Harap berpakaian kan? Hah? Poin kelima, kita sedikit review lagi. Ada berpakaian kemarin. Yang pertama, berdoa ketika memakai baju baru. Kemudian yang kedua, berdoa ketika memakai baju secara umum. Apa doanya? Doa memakai baju atau pakaian secara umum, baru ataupun lama. Alhamdulillahilladzi kasani hadzal tsauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ulang. Alhamdulillahilladzi kasani hadzal tsauba. Ulang. Alhamdulillahilladzi kasani hadzal tsauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Yang ketiga, ada berpakaian apa kemarin? Yang ketiga, berdoa ketika berkanan ya. Ya, ini mendahulukan yang kanan. Yang keempat, bersemangat dalam memperbagus penampilan. Ya. Yang kelima, tidak boleh memanjangkan pakaian di bawah mata kaki. Memanjangkan pakaiannya. Adapun perempuan kemarin satu jengkal. Ini wajibnya. Atau yang idealnya. Kalau mau dilebihkan sampai satu hasta. Dari mana ukurannya? Diukur dari mana tuh si perempuan? Dari mata kaki ya. Jadi mata kaki perempuan baru diukur satu jengkal atau satu hasta. Bagaimana dengan najisnya yang ada di jalan? Najis yang ada di jalan, najis ya, bukan kotoran. Kalau kotoran kayak debu najis gak? Enggak. Nah kalau najis gimana cara menghilangkannya? Pada perempuan tersebut terkena seretan selanjutnya. Yang keenam sekarang. Benar yang keenam? Adamu labsi thiyab ar-raqiqah wa dhayyiqah. Tidak boleh memakai pakaian. Tidak boleh memakai pakaian yang tipis dan sempit. Tidak boleh memakai pakaian yang sempit, tipis ya, tipis dan sempit. Rawa Muslim fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinfani min ahlin nar. Dua kelompok dari penduduk neraka, kata Rasulullah SAW. Lam arahuma, yang aku belum pernah lihat. Yaitu qaumun ma'hum siyatun. Ada satu kaum nanti kelompok yang ada dalam neraka, orang-orang yang bawa cambuk. Kaznabil baqar, seperti ekor sapi. Yaqribuna bihan nasa, yang dia mukul-mukulin orang. Ini salah satu penduduk neraka nanti adalah orang-orang yang di dunia dia menggunakan cambuk, dengan cambuk yang seperti ekor sapi mukul-mukulin orang. Yang pertama. Wanisaun kasiyatun ariyatun, dan perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Mumilatun, lenggak-lenggok. Mailatun, apa? Suka merayu. Ru'usuhunna ka'asnimatil buhtil ma'ilati. Kepalanya seperti punuk onta. Tahu punuk onta ya? Kerudungnya, bonggolnya gede. Nah itu. La yadkhuluna al-jannah. Mereka ini enggak akan masuk surga. Wala yajiduna rihaha. Enggak bakal cium bau surga.
Bau surga padahal tercium dari jarak yang jauh. Cium aja enggak, berarti apalagi masuknya, ibaratnya gitu. Tapi ingat, kalau dia muslimah, punya iman, nanti akan masuk surga ujungnya. Tapi ingat, diazab dulu. Dan kita sudah contohkan kemarin, jangan menganggap remeh azab neraka. Yang satu harinya berapa? 50.000 tahun. Di sini. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Padahal bau surga itu tercium dari sekian dan sekian, kata Rasulullah SAW. Ini perempuan yang di dunia berpakaian tapi telanjang. Nah, berpakaian tapi telanjang, apa maksudnya? Berpakaian tapi telanjang. 3 maknanya. Yang pertama, pakaiannya tipis. Catat. Berpakaian tapi telanjang, yang pertama, pakaiannya tipis. Yang kedua, sempit. Maksudnya membentuk tubuh. Sempit. Salah satunya aja ya, salah satunya perempuan punya sikap ini pada pakaiannya dianggap telanjang. Misalnya tadi yang pertama tipis, yang kedua sempit. Kalaulah dia pakaiannya tebal tapi sempit, kena. Paham? Jadi nggak harus habis itu tipis terus sempit, enggak. Ini salah satunya aja ada pada pakaian perempuan atau laki-laki bahkan, maka terhitung telanjang. Tipis, kalau nggak tipis sempit. Seandainya salah satunya aja ya, misalnya tadi tebal tapi sempit, kena. Atau dia nggak sempit tapi tipis, tembus pandang, kena. Yang ketiga mudah tersikap. Tulis, yang ketiga mudah tersikap. Nah, ini nggak ada dalam judul bab kan, mudah tersikap. Nah, ini 3 sifat berpakaian yang salah: tipis, sempit, mudah tersikap. Salah satunya saja sudah bermasalah. Ya, salah satunya saja sudah bermasalah kalau ada pada pakaian kita. Misal antum punya sarung jangan sarung deh. Baju antum mudah tersikap walaupun tebal dan tidak sempit. Kan ada pakaian kita yang gombrong kan, sehingga itu yang bagus. Kemudian tebal kainnya, tapi mudah tersikap. Pas ruku pantatnya kelihatan. Bermasalah. Atau dia nggak mudah tersikap, panjang, pas ruku aman, tapi transparan, bermasalah. Atau dia nggak transparan, tebal kainnya, pas ruku aman, tapi masalahnya di ketat. Nah, cukup satu sifat yang ada pada pakaian kita bermasalah pakaian kita. Berarti harus terkumpul 3 sifat pada pakaian kita. Ya, tinggal lawan katanya. Berarti pakaian harus tebal. Terus, ya itu tadi tebal. Yang kedua, apa? Longgar, betul. Terlebih celana ya, laki-laki nih pantatnya jangan sampai ngebentuk banget, walaupun laki-laki. Yang ketiga, nah tidak mudah tersikap berarti panjang. Tidak mudah tersikap panjang dari batas aurat. Kalau laki-laki batas auratnya menutup sampai pusar, ya berarti harus dipanjangin dari situ. Nggak boleh pakai celana pendek. Terlebih santri, ya lebih untuk diutamakan nggak pakai itu. Nah kalau perempuan auratnya dari mana sampai mana? Seluruhnya kecuali wajah sama tangan dalam satu pendapat. Berarti dia harus lebarin lebih dari itu. Ya, kaki kalau enggak pakai kaos kaki. Oh, kaos kaki pun sebenarnya enggak aman-aman banget daripada pakaian yang panjang. Karena kaos kaki biar tebal kayak gimana membentuk. Ya, khawatir masih masuk ke sini. Terus tadi dia pakai kerudung, jalan nengok-nengok. Ini udah kita dapat di banyak perempuan seperti ini. Kemudian kerudungnya seperti punuk onta. Paham ya ini? Kita lihat perempuan-perempuan sekarang kalau pakai kerudung belakangnya tuh gede, jadi rambutnya diikat di sini. Nah, ya ini nggak boleh. Ini diantara tanda kenabian Rasulullah SAW. Zaman dulu belum ada kejadian ini, tapi dia bilang nanti akan ada, dan ternyata benar-benar terjadi. Ya apalagi itu. Ini seandainya dia aman pakaiannya, pakaiannya tebal, terus dia pakai yang longgar, terus panjang, nggak mudah tersikap. Tapi masalahnya di kerudung sama, masuk ke di sini.
Udah bener pakainya tapi kerudungnya yang masalah. Udah masalah. Pokoknya satu sifat aja. Ya, lihat apa hubungannya antara perempuan-perempuan ini yang berpakaian seperti ini dengan cambuk sapi tadi. Tadi kan kata Rasulullah SAW nanti yang aku nggak pernah ngeliat ada penduduk neraka yang kayak gini modelannya. Tadi yang dia bawain pecutan nyabet-nyabetin orang. Yang kedua perempuan ini. Apa hubungannya? Kita tahu Rasulullah SAW kalau ngucapin hadis nggak mungkin tiba-tiba nggak ada kaitan antara yang pertama dengan akhirnya, pasti ada kaitan. Siapa yang tahu? Penduduk neraka yang aku nggak pernah lihat keduanya, yaitu ada satu kaum yang dari mereka membawa cambuk nyabet-nyabetin orang. Yang kedua perempuan-perempuan yang berpakaian telanjang, lenggak-lenggok, ngerayu-rayu, kemudian palanya kayak punuk onta. Ini dua kelompok ini ketika di dunianya kayak gini modelnya nggak masuk surga dan tidak mencium wangi surga. Kenapa deh? Apa urusannya antara si perempuan ini dengan kaum yang suka nyambuk-nyambukin? Enggak. Ini laki-laki yang benci perempuan bagus dong nanti. Dia bisa mentarbiah. Ini laki-laki yang ini, kaum yang bawa cambuk ini di antara penduduk neraka nanti. Karena kezolimannya, gara-gara nyabetin orang. Ayo, gak mungkin gak ada kaitan. Ini Rasul kasih isyarat apa? Budak bukan. Kira-kira siapa nih yang suka kayak gini modelannya? Nyambuk-nyambukin orang-orang sambil-sambil cakap. Enggak. Seorang Kristen. Orang Kristen udah gak ada pembahasan, udah masuk neraka udah. Ngapain bilang kayak gini? Pemimpin. Rasul mau ngasih isyarat kalau akhlak masyarakat, ini kan perempuan nih, akhlaknya nggak bagus nih. Cara berpakaian termasuk akhlak ya. Antum jangan kira akhlak dalam bahasa syariat cuma masalah sopan santun, cium tangan, enggak. Akhlak itu mengamalkan ilmu atau lebih luas lagi namanya adab. Berpakaian termasuk akhlak. Akhlak berpakaian yang bagus. Ya, kita setuju orang yang pakaiannya enggak baik pasti akhlaknya bermasalah. Ya, cara berpakaian di antara akhlak. Kata Rasulullah SAW ini Rasul mengisyaratkan akhlak masyarakat yang buruk akan mengundang pemimpin yang buruk. Paham? Jadi ketika terjadi keburukan pada pemimpin, itu introspeksi paling pertama pada masyarakat. Pasti ada masalah sama mereka. Kita teriak-teriak seperti penguasa suka korupsi dan sebagainya. Ya rakyatnya juga suka korupsi kok. Mau masuk kerja sogok dan sebagainya. Mau masuk sekolah sogok. Ya, atas bawah buruk. Pokoknya ini isyarat bahwasanya kapan masyarakat buruk, penguasanya akan buruk. Jadi gimana cara memperbaiki penguasa? Perbaiki masyarakatnya. Yang ketujuh. Jadi itu cara berpakaian yang ideal ya. Yang ketujuh, ijtinabu tasyabbuhir rijal. Menjauhi tasyabbuh. Tasyabbuh itu menyerupai. Terus saja tasyabbuh. Menjauhi tasyabbuh berpakaian, menjauhi tasyabbuh berpakaian antara laki-laki dan wanita. Maksudnya apa? Laki-laki jangan pakai pakaian wanita, wanita jangan pakai pakaian seperti laki-laki. Menjauhi tasyabbuh dalam berpakaian antara laki-laki dan wanita. Kata Rasulullah SAW, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa tasyabbuh terhadap satu kaum, dia termasuk dari kaum tersebut. Otomatis. Misal antum pakai topi santa, antum dihukumi seperti orang Nasrani, otomatis. Walaupun gak ada niat cuma bercanda. Tasyabbuh tidak tunggu niat. Ya, ini kan saya yang penting hati saya masuk Islam. Saya pakai topi santa supaya karena kerja aja. Gak ada. Ya, kapan dia melakukan itu langsung otomatis dianggap seperti kaum yang dia ikutin. Ya. Apalagi misalnya ya itu nggak apa-apa. Yang jadi kekhususan cowok pakai sesuatu yang itu udah jadi kekhususan cewek. Cewek pakai sesuatu yang itu udah jadi kekhususan cowok. Misal cewek pakai rok,
Nah, ini tasyabuh berarti. Walaupun dia nggak niat. Walaupun dia bercanda. Daster khususan cewek kan? Cowok pakai daster buat ikut lomba main bola ketika 17 Agustus. Udah masalah. Walaupun dia mau ngelak, saya nggak ada niat. Enggak, tasyabuh tidak tunggu niat. Tasyabuh dalam syariat kita tidak tunggu niat. Antum cukup mengatakan dia bencong, walaupun dia niatnya cuma nyari duit. Ada orang berpakaian seperti wanita dengan tujuan dia ngamen, yang mana keadaan dia kayak gitu, orang lebih cepat ngasih dibanding ngamen yang lain. Misalnya ada orang ngamen pakai musik, ya, dan dia laki-laki tulen biasa aja, mungkin orang nggak suka kasih. Kalau bencong yang datang ngamen, pilihannya cuma dua. Kalau orang yang masih normal ya, dia akan kabur karena geli, atau dikasih duit langsung biar cepat pergi. Nah ini makanya ada pengamen yang dia pakai busana bencong, padahal normal. Nanti pas pulang dia biasa lagi, sama anaknya ketemu, sama istrinya, punya istri. Cuma dia pakai itu dalam rangka supaya cepat dikasih duit. Karena ketika dia datang kan orang-orang udah pada udah bencong nih gitu kan. Gak bisa lari, akhirnya digodain. Ketika digodain ya biar cepat pergi dikasih duit. Antum udah cukup. Walaupun dia normal ya, pas pulang tulen, cukup gak kita katain dia bencong? Cukup. Ya jangan bilang oh dia nggak bencong, dia di rumah normal ya, nggak ada urusan. Dia udah pakai make up, pakai rok dan sebagainya. Keteknya kebuka, pahanya kebuka. Nah, tasyabuh menyerupai satu kaum tidak tunggu niat. Nah, makanya antum hati-hati. Ya, atribut-atribut yang mirip sama perempuan atau atribut-atribut yang lebih parah lagi, tasyabuh masalah agama. Atribut yang mirip sama agama lain hindari, kecuali memang tidak ada kekhususan pada itu. Misal topi mungkin agak identik dengan laki-laki, ya kan? Kalau ada ibu-ibu bercadar, kemudian dia mau jemput anaknya, dia pakai topi, ada aja di jalan. Itu jangan terlalu buru-buru dibilang tasyabuh. Ya, untuk nutupin cahaya matahari misalnya nggak apa-apa. Nah yang nggak boleh laki-laki kos kaki nggak apa-apa. Maksudnya yang berserikat itu, iya nggak apa-apa. Coba yang misalnya bener-bener khusus punya cewek, ini banyak dipakai lagi-lagi. Gelang, anting itu harusnya punya perempuan. Kalung, laki-laki nggak butuh pakai gituan. Walaupun gelangnya maco ya, misalnya gelangnya tengkorak dan sebagainya. Hah? Nggak usah. Ya, apalagi misalnya. Saya pakai peci, cowok pakai jilbab. Nah, jauh-jauhin itu. Walaupun dalam rangka bercanda tadi. Ya. Kalau warna wallahu alam deh. Warna pink apakah khusus punya perempuan apa enggak? Karena justru dalam Islam perempuan pakaiannya gelap. Ya, dan laki-laki sekarang ada aja gamis warna pink kan. Tapi walaupun bercampur warna ada. Gamis warna pink cuma dia bercampur warnanya. Apalagi bando, ya, dan sebagainya. Dan ini berkembang sesuai zaman ya dan tempat tasyabuh ini. Gak ada paten yang pakem banget. Maksudnya gini, kita pakai baju koko yang umum orang Indonesia pakai, yang ada motif-motifnya. Itu di Saudi dianggap pakaian perempuan. Di kita nggak masalah. Apakah kita tasyabuh? Enggak. Paham? Jadi sesuai tempat beda-beda. Sesuai waktu beda-beda. Rasulullah SAW suka dikepang dalam beberapa riwayat. Kalau sekarang laki-laki dikepang, nah, agak ke cewek. Ya, bahkan zaman dulu banyak laki-laki dikepang. Jet Li misalnya, yang ahli-ahli kungfu itu. Nah, ini kan dikepang rambutnya belakang. Ya, juga sebagai riwayat Rasulullah SAW pernah kepang dua. Wallahu a'lam kepang duanya begini apa ke belakang, wallahu a'lam. Nah, zaman sekarang ya udah nggak bisa. Apalagi di Indonesia. Rasulullah SAW rambutnya gondrong. Di Indonesia beberapa tahun lalu gondrong identik dengan copet misalnya. Ya, beda dia. Sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat. Yang ke-8, hadisnya belum kita baca malah. Al-Bukhari fi sahih an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul melaknat al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa, laki-laki yang menyerupai perempuan. Wal mutasyabbihati minan nisa birijal, dan Rasul melaknat perempuan yang mirip laki-laki. Hak tinggi, sendal hak tinggi. Jangan dipakai laki-laki. Rawah Ahmad wa Sahih al-Albani
an Atha ad-rajulin min Huzail qala ra'aitu Abdullah bin Amr bin al-As wa manziluhu fil hilli. Seseorang lelaki melihat Amr bin As dan rumahnya berada di Al-Hil, di tanah halal. Tanah halal berarti tanah yang di luar tanah haram. Kita tahu di Hijaz, di Mekah dan Madinah ada tanah yang dia itu termasuk tanah suci. Enggak boleh orang kafir masuk. Enggak boleh bunuh hewan-hewan di situ, enggak boleh berburu. Wa masjiduhu fil haram, masjidnya di haram. Qala fa baina ana indahu ra'a Sa'id ibnata Abi Jahal mutaqallidatan qausan. Kami melihat Sa'id anaknya Abu Jahal. Wallahu a'lam, kayaknya Islam, sudah Islam. Anak Abu Jahal, walaupun Abu Jahal musuhnya Islam, anaknya banyak yang Islam. Seperti Ikrimah, bagus bahkan Islamnya. Cuma ini Amr bin As atau Abdullah bin Amr melihat anaknya Abu Jahal ini mutaqallidatan qausan. Dia pakai busur. Ya. Nopang busur panah. Wahiyatam si misyatar rajul, ini permasalahannya. Terus dia jalan kayak jalannya laki. Lihat cara jalannya. Perempuan jalannya kayak jalan laki. Faqala Abdullah, "Man hadi?" Kata si Abdullah bin Amr, "Siapa nih orang?" Qala Al-Hudzali, kata si perawi hadis, "Faqultu hadhihi Sa'id." Ini Sa'id anaknya Abu Jahal. Faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu mengatakan, "Laisa minna," bukan bagian dari kami. Bukan bagian dari kami. Ini kalau ada kalimat laisa minna, berarti yang setelahnya dosa besar. Kata Rasulullah SAW, bukan bagian dari kami man tasyabbaha birijali minan nisa wala man tasyabbaha binisa'in. Bukan bagian dari kami laki-laki dan perempuan yang suka saling menyerupai. Seperti ada hadis Rasulullah SAW katakan man ghosya falaysa minna, yang curang bukan bagian dari kami. Bukan bagian dari kami bukan berarti langsung kafir ya. Maksudnya bukan umat muslim yang baik. Gitu loh. Ya. Nah, kalau ada kata laisa minna, bukan bagian dari kami, setelahnya biasanya atau sebelumnya dosa besar. Nah, tasyabbuh menyerupai di antara dosa besar. Walaupun cuma cara jalan. Cara duduk. Ya. Cara duduk laki-laki gimana? Ya, kayak gitu aja. Atau perempuan biasanya cara duduknya kayak gimana? Di Indonesia kita tahu tuh, yang kakinya berlutut tapi dia begini. Tahu nggak? Enggak, yang lebih turun lagi, pantatnya sampai tanah. Bisa nggak? Hah? Alhamdulillah nggak bisa. Banyak, coba siapa bisa? Nah ini khawatir nih. Iya berarti ya belum nggak terbiasa dulunya. Nah, ini khawatir cara duduk perempuan. Abu Daud dia bawain hadis lain, sini penulis An Abi Mulaikata wala qila li Aisyah, berkata untuk kepada Aisyah, innam ra'atan talbasun na'la, ada seorang perempuan memakai sepatu. Faqalat la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulata minan nisa. Rasulullah SAW melaknat perempuan yang macul. Nah, di sini dulu perempuan tidak pakai sepatu, sendal apa? Nah, di sini sendal. Sendal yang mirip laki-laki. Nah, ini tadi ya, tergantung zaman dan tempat. Enggak apa-apa. Nah, Allahu a'lam. Fitness ya. Kalau emang olahraga enggak apa-apa kali. Cuma wallahu a'lam. Yang ke-8, hurmatu labsil harir wa zahab ala rijal. Yang ke-8, haram memakai sutra dan emas ala rijal. Bagi siapa? Laki-laki saja. Perempuan boleh. Rawat Tirmidzi wa qala hasan sahih an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul bersabda, "Hurrima libasul harir wa zahab ala zukuri ummati." Diharamkan
sutra dan emas atas laki-lakinya umatku, wa uhilla liinatihim, tapi halal bagi perempuan umatku. Maklum ini gampang lah ya. Termasuk misalnya emas di sini yang dimaksud benar-benar zatnya ya. Pakaian-pakaian ini adalah pakaian yang antum dijanjikan di surga. Kalau tidak sabar pakai ini di dunia, laki-laki, nanti di surga tidak dapat. Ada kaidah dalam Islam, man ta'ajjala bi syai'in uqiba bi hirmanihi. Barang siapa terburu-buru terhadap sesuatu yang diharamkan, nanti dia akan dihukumi dengan tidak dapatnya sesuatu tersebut. Misal ini, kenapa laki-laki dilarang pakai emas dan sutra? Nanti di surga itulah pakaian antum. Paham? Kalau antum pakai di sini, di sana enggak pakai. Sama, minuman yang enggak boleh di sini tapi di sana ada. Khamar. Minuman yang di sini enggak boleh tapi di sana ada. Kalau antum enggak sabar minum khamar di sini, nanti di sana enggak ada. Ini nanti berlaku ke banyak hukum. Misal, perempuan dan laki-laki yang mau nikah tapi tidak bisa menikah, entah satu faktor, satu dua, orang tua dan sebagainya. Lalu dia karena mau menikah, mau melampiaskan syahwat, ya, dia nggak sabar melakukan zina. Paham? Naudzubillah. Kalau dia nggak sabar melakukan zina, maka dia tidak boleh nikah keduanya. Sebagian ulama berpendapat kayak gitu, karena dia nggak sabar melakukan untuk menahan diri dari apa-apa yang dia inginkan. Ketika nggak sabar terhadap melakukan, nggak sabar mendapatkan apa yang dia inginkan, hukumannya dia terhalang dari apa yang dia inginkan. Contoh lagi, ada orang sudah tua, anaknya banyak, ya, kemudian dia sudah sekarat tapi nggak mati-mati. Ada anaknya yang durhaka, lama nih nunggu matinya, nungguin warisan. Ternyata diracun, dibunuh. Tatkala ketahuan pembunuhnya dia, si ini anak, walaupun tadinya dia harus dapat hak warisan, karena dia nggak sabar nungguin bapaknya wafat, dia terhalang dari warisan selamanya. Paham? Nah ini nanti berlaku ke semua klinik kehidupan antum. Antum harus sabar terhadap satu proses. Sabar terhadap satu proses, ya, jangan terburu-buru. Khawatir nanti Allah halangi dari apa yang antum inginkan. Yang ke-9, nah ini pengecualian. Poin ke-9, jawazul harir, boleh pakai sutra. Fisab, pada pakaian, malam yazida al arba'ya sabi, tapi tidak boleh lebih. Boleh pakai sutra pada pakaian yang kurang dari 4 jari. Maksudnya ukuran sutranya kurang dari 4 jari. Antum garing catat poin-poinnya. Boleh memakai sutra dengan kadar yang sutranya 4, di bawah 4 jari. Ya, kayak buat tambal-tambalan boleh lah. Ya, tapi kita juga udah susah dapat sutra ya. Kain mahal itu. Cuma enggak apa-apa kita baca aja. Rawah Muslim an Suwaid bin Ghafalah anna Umar bin Khattab khataba bil jariyah. Umar bin Khattab mengkhitbah seorang perempuan. Faqala nahan Nabi sallallahu anu bersehari illa maudhi'a isba'aini. Afwan, salah baca. Jabiyah. Dia berkhutbah di Jabiyah, salah satu tempat di dekat Syam. Dia mengatakan ketika khutbahnya, Rasul melarang kita untuk memakai sutra kecuali sekitar 2 jari, 3 jari atau 4 jari. Sutranya dalam satu pakaian cuma segini misalnya, atau 3 atau 4. Berarti minimal 4 jari. Ya kayak mirip tambelan. Di atas itu terlarang. Yang ke-10. Hah? Ya kalau nggak tahu mah nggak apa-apa. Yang penting jangan pura-pura nggak tahu. Insya Allah nggak ada lah. Ya tadi Anda bilang ini pakaian mahal.
kalau zaman sekarang. Yang ke-10, ini penting nih. Biasanya antum sering amalkan. Jawazul labsil khotam, boleh pakai cincin. Tapi bahannya apa? Enggak perak juga. Selain emas, simple. Jawaban paling simple langsung mencakup semua. Selain emas boleh. Kita tahu bahan bikin cincin apa aja? Perak. Apalagi? Besi enggak lah, karatan saudara. Ya, platinum dan sebagainya ya. Jawazul labsil khotam, boleh memakai cincin. Rawal Bukhari fi sahih an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala ittakhadha Rasulullah. Rasul membuat khotaman, sebuah cincin min wariqin, dari perak, wa kana fi yadihi, dan cincin tersebut ada di tangannya. Summa kana ba'du fi yadi Abi Bakrin, kemudian setelah itu ada di tangan Abu Bakar. Ini cincin turun temurun. Perhatikan, cincin Rasulullah SAW ya, ada stempelnya. Jadi ada tulisan Muhammad Rasulullah. Cincin ini gunanya buat ditempel. Jadi cincin diiniin ke tinta, kemudian buat tempel kertas kalau dia mau ngirim surat ke berbagai negara. Paham? Jadi stempel. Seperti stempel kita sekarang lah, yang diginiin ke kertas. Stempel Darul Ufas misalnya. Nah, itu cincin Rasulullah SAW. Makanya turun temurun. Setelah Rasulullah wafat, itu cincin ke Abu Bakar. Setelah Abu Bakar ke Umar. Ya, summa kana ba'du fi yadi Utsman, kemudian ke Utsman. Wa qa'a ba'du fi bi'ri Arisa, kemudian terakhir itu cincin jatuh di sumur Aris. Ali enggak pakai berarti. Naqsyuhu Muhammadun Rasulullah, tulisannya Muhammad Rasulullah. Nah, ini perbedaan pendapat. Muhammadnya di bawah, Rasul Allah. Jadi bacanya dari bawah. Ada yang bilang enggak, biasa aja Muhammadun Rasulullah. Kalau kita lihat di stempel bekas ini ya, di Google, bekas-bekas surat Rasulullah SAW, kita akan lihat cincinnya. Kita lihat ya. Ini kurang lebih begini. Yang atas. Ini gambar stempel cincin tersebut di kertas yang masih ada di museum. Kira-kira cincinnya dibentuk seperti itu. Tapi cincin yang asli nggak ada kan di dalam sumur. Nah, ini kira-kira begini. Kalau mau dibikin cincin sekarang kalau mau dibeli di Shopee ada. Cuma jangan anda pakai. Ya, jangan dibeli. Ini cuman mata cincinnya yang bisa direplikakan. Adapun badannya kita kan nggak tahu, badan ringnya. Nggak mungkin sebagus ini. Itu kan bagus banget tadi ringnya, rapi. Yang mungkin agak nggak serapi itulah. Yang penting replikanya tuh Muhammadun Rasulullah. Antum jangan beli, kenapa? Karena nanti repot. Di situ ada nama Allah. Nggak bisa pakai buat masuk kamar mandi. Nanti nggak bisa buat yang hal-hal yang lain. Ya, kalau zaman dulu Rasulullah SAW ketika mau masuk kamar mandi dia biasa lepas atau enggak ditutup. Ya, kalau sekarang antum melepas taruh depan hilang. Ya kan? Kalau tutup takut lupa. Nah, itu cincin Rasulullah SAW kegunaannya buat stempel. Jadi cincinnya Rasul ada gunanya, bukan sekedar gaya-gayaan. Dalam salah satu pendapat. Pendapat yang lain mengatakan enggak, cincin Rasul walaupun ada kegunaannya dia juga untuk berhias. Ya pakai cincin, ada hiasan lah di tangan seorang laki-laki. Paham? Nah, ntar kita bahas. Yang batu itu. Nah, itu dia. Nanti antum ikutin yang mana kira-kira? Cincin itu tujuannya ada tujuan atau untuk berhias? Kalau sebenarnya dia karena ada tujuan, ada hajat tadi buat stempel. Maka cincin hari ini kira-kira tujuannya apa? Nggak mungkin pakai stempel antum. Emang antum ini selalu stempelin perkara? Buat apa?
Nah itu kan bahaya kan? Enggak, maksudnya yang dia aman lah. Hah? Nah kalau buat gaya berarti hiasan. Boleh pakai buat gaya, buat berhias. Tapi nanti harus ada batasannya, nggak boleh pakai di jari mana. Nanti kita akan jelaskan. Nah sekarang pertanyaan, seandainya tujuan Rasulullah SAW pakai cincin untuk hajat karena ada kebutuhan, zaman sekarang kira-kira apa yang bisa disamakan dengan hukum cincin? Dipasang di tangan ada hajat. Antum ada yang pakai gak? Coba lihat tangan antum. Nggak ada kan? Nggak, yang bukan cincin, tapi ada hajatnya. Jimat mah nggak boleh antum pakai hajat untuk berjimat. Ini jam tangan. Nanti ulama mengkiaskan cincin dengan jam tangan. Tantan, kita lihat. Hadis yang kedua dibahas sama penulis. Rawal Bukhari an Ibnu Umar anna Rasulullah SAW ittakhadha khataman min zahab. Rasul pakai bikin cincin dari emas, afiddo atau dari perak. Sebentar. Wa ja'ala qassahu mimma yali kafahu. Beliau menjadikan stempelnya di dalam telapak tangan. Berarti cincinnya dibalik. Paham? Pala cincin di bawah. Jadi kalau mau nyetempel gini. Kalau kadang-kadang beliau angkat di atas, nyetempelnya begini. Nah, beliau seringnya di bawah. Lihat, dari sini kalau antum pelajari, cincin kalau misalnya di mata cincinnya di bawah, berarti dia buat berhias apa ada tujuan? Ada tujuan. Makanya sebagian ulama mengatakan di antara sunnah pakai jam tangan dibalik ke bawah. Karena bukan untuk berhias, antum cuma buat ngejam. Paham? Cerdas ulama kita nih, bisa sampai mikir ke sana. Wa naqasya fihi. Beliau menyuruh untuk diukir Muhammadun Rasulullah, tadi tulisannya. Fattakhadhan nasu mislahu. Orang-orang ngikutin bikin cincin kayak Rasulullah SAW, pakai emas. Falamma ra'ahum qad takhadhuha rama bihi. Kemudian tatkala Rasul melihat orang-orang pada bikin cincin pakai emas, dilempar. Faqala la albasu abadan, la albasuhu abadan. Aku enggak mau pakai cincin emas lagi. Summa takhadha khataman min fiddah. Nah, kemudian baru beliau pakai cincin dari perak. Nah, berarti ada sebabnya kenapa emas dilarang bagi kaum laki-laki, karena tadi sahabat pada ngikutin, pada pakai emas semua. Jadi kayak berhias, jadi kayak apa ya? Jadi kayak perempuan juga kalau pakai emas. Ya. Fattakhadhan nasu khawatima fiddah. Orang-orang pun pakai emas dari perak. Faqala Ibnu Umar, "Qala bisra khataman ba'dan Nabi." Tuh, pas pakai perak, orang-orang pakai perak, sahabat Nabi pada pakai perak, Rasul enggak larang. Ya, jadi pas pakai emas dengan sahabat pada pakai emas semua dibuang sama Rasul. Nah, kemudian yang terakhir baru pakai perak. Akhirnya kata Umar bin Khattab, yang memakai cincinnya setelah Nabi adalah Abu Bakar, tadi udah dijelaskan. Kemudian Abu Bakar ke Umar, kemudian Utsman, kemudian pas di Utsman jatuh di salah satu sumur. Nah, ini sejarahnya. Lihat ya. Jadi jam. Pala cincin ditaruh di bawah. Berarti kalau kita ikutin pendapat ini, cincin Rasulullah SAW bukan untuk berhias. Berarti antum nggak perlu pakai cincin kalau ikut pendapat ini, tapi pakai yang ada hajat. Misalnya tadi jam tangan, apalagi yang ada hajat? Yang dipasang di tangan ada hajat. Hah? Apa tuh? Seplester sih. Ya atau yang ini lah. Ini juga kan sebenarnya bukan jam ini. Ini apa? Smartwatch. Yang bisa buat ngitung langkah dan sebagainya. Nah, ini ada hajat besar di situ. Ya, maka kalau antum pakai itu balik ke belakang. Nah, kalau antum pakai begini ya nggak apa-apa juga, karena Rasulullah SAW beberapa kali pala cincinnya di atas. Paham? Lanjut. Nah, sekarang di mana letak cincinnya? Poin ke-11. An-nahyu an labsil khatam fis sabaha wal wusta. Sabaha wal wusta. Dilarang memakai cincin di jari telunjuk dan tengah. Berarti sisanya boleh. Rawat Tirmidzi qala hasan sahih an Ali qala nahani Rasulullah SAW. Rasul melarangku anil qasiyyi wal mirathi al hamra. Dari al-qasi di sini maknanya adalah salah satu pakaian dari sutra. Wal mirathatil hamra
pantal dari sutra. Wa an albasa khotami fi hadhihi wa fi hadhihi. Dan Rasul melarangku memakai cincin di sini dan di sini. Wa asyara ila sabbaha wal wusta. Beliau Ali bin Abi Thalib mengatakan Rasulullah SAW melarangku memakai cincin di sini dan di sini. Di sini dan sininya dia sambil nunjuk jari telunjuk dan jari tengahnya. Walau sebagian ulama mengatakan dia memakai cincin di jari telunjuk dan tengah di antara ciri-ciri orang lut, orang bukan lut, apa namanya? Orang yang liwat, apa sih? Homo, LGBT pada zaman itu. Nah, kita nggak boleh pakai cincin di telunjuk dan di tengah. Terus mana yang lebih disunahkan? Jempol, manis, atau kelingking? Nggak tahu. Kita baca ya. Istihbabu labsil khotim fil khindir. Disukai untuk memakai cincin di khindir atau khindor. Kelingking. Itu manis saudara. Rawal Bukhari an Anasin radhiyallahu anhu qala sana'an Nabi sallallahu alaihi wasallam khataman. Rasul membuat sebuah cincin. Qala inna ittakhadna khataman wa naqasna fihi naqshan fala yanqus alaihi ahadun. Sesungguhnya kami akan bikin cincin kata Rasulullah SAW. Dan kami akan mengukir pada cincin itu, ukiran itu Muhammad Rasulullah. Fala yanqus alaihi ahadun. Yang kalian jangan ada yang ngukir juga ya. Paham enggak? Jadi Rasul bilang kami akan bikin cincin dengan ukiran Muhammad Rasulullah, kalian jangan ikutin ukirannya. Qala fa inni la ara bariqahu fi khindarihi. Sesungguhnya aku, kata Anas bin Malik, aku melihat bariqah itu apa namanya? Kilauan. Kadang-kadang cincin kalau dari perak kena matahari mungkin berkilau. Kata Anas, aku melihat kilauan cincin tersebut pada jari kelingking Rasulullah SAW. Berarti Rasulullah SAW tadi sifat cincinnya dipakai di kelingking, kemudian dibalik ke belakang, ke bawah. Ini ilmu yang baru kita dapat. Poin selanjutnya. Jawazul labsil khotam fil khindar al-yumna awil yusra. Boleh memakai cincin di kelingking kanan ataupun kiri. Qad warada anna Nabi sallallahu alaihi wasallam labasal khatama fil yumna. Ada riwayat mengatakan Rasul memakai cincin di tangan kanan. Faqad rawat Tirmidzi min tariqi Muhammad bin Ishaq qala ra'aitu ala Salt bin Abdullah bin Naufal bin Abdul Muttalib khataman fi khindarihi yumna. Nah, perawi ini mengatakan dia melihat salah satu anaknya atau cucunya Abdul Muttalib memakai cincin di tangan kanan kelingking kanan. Fakultu ma hadza, apa ini? Faqala ra'aitu Ibnu Abbas yalwasu khatamahu hakadha. Aku melihat Ibnu Abbas pakai cincin di tangan kanan kelingking. Qassahu ala dhahriha. Mata cincinnya di punggung tangan, kali ini di atas. Tapi bukan Rasulnya. Ini beliau melihat Ibnu Abbas memakai seperti itu. Ibnu Abbas memakai cincin, punggungnya di atas. Matanya. Berarti kalau matanya di atas, hiasan apa hajat? Hiasan. Plus hajat tentunya. Wala yakhalu Ibnu Abbas ila qad kana yadhkuru anna Rasulullah SAW kana yalbasu khatamahu kadzalik. Dan Ibnu Abbas tidak akan melakukan ini kecuali karena dia tahu Rasul melakukannya. Berarti cincin Rasul SAW dalam riwayat Ibnu Abbas di kelingking kanan, matanya di atas. Bayang? Nah, berarti seperti ini. Kalau kita kiaskan pada jam, berarti jamnya di atas dan sebelah kanan. Warawa Abu Daud bisanad Hasan an Ali anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminih. Ada riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bercincin di tangan kanan. Ini yang kanan. Kita lihat yang kiri. Wa warada aidan annahu labisa fil yusra. Ada riwayat lain Rasul bercincin di tangan kiri. Faqad rawa Muslim an Anasin qala kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi yadihi wa asyara ila al-khindiri min yadihi al-yusra. Kata Anas, cincin Rasul tuh kelingking sebelah kiri. Jadi kita ikutin yang mana nih? Ibnu Abbas atau Anas bin Malik?
Hah? Dua-duanya. Kemarin kalau nggak salah tahun lalu Anda dapat faedah dari hadis ini. Sebentar ya. Sudah. Wallahu alam ya. Lupa kalau nggak salah pendapat beberapa sahabat itu lebih didahulukan daripada keluarga Nabi yang masih kecil. Anas di sini melihat Rasul SAW pakai tangan kiri. Sedangkan cucu-cucu di antara saudaranya Nabi tadi, tapi yang anak kecil dia nggak ketemu Nabi SAW. Itu tangan kanan. Lebih dikuatkan tangan kiri, walaupun riwayatnya sama-sama kuat. Atau minimal kita katakan boleh lah, tapi lebih diusahakan di tangan kiri. Kemudian di dalam, kalau tangan kiri berarti buat berhias nggak? Perhiasan harusnya di mana? Di kanan. Ya. Kenapa dihindari di kanan? Kalau misalnya untuk hajat, karena aktivitas kita paling banyak di mana? Kanan. Maka cincin ditaruh sebelah kiri. Ya, berarti untuk menghindari banyak gerakan di situ. Apalagi di mana tadi, jari mana? Jari kelingking. Yang mana jari kelingking? Jari paling ujung. Maka ketika antum gunakan aktivitas dengan tangan, itu cincin jarang kena sentuh. Enggak. Makanya kata sebagian ulama termasuk Syekh Utsaimin mengatakan antum disukai kalau berkeyakinan cincin bukan hiasan. Sebagaimana riwayat Anas di sebelah kiri, terus riwayat yang tadi di dalam kepalanya di bawah. Kalau antum ya merobek terbuka. Kalau antum yakin cincin itu bukan hiasan, maka ditaruh di sebelah kiri, karena tangan kiri paling sedikit aktivitasnya, dan kepala jamnya di bawah. Paham?
kalau antum yakin cincin bukan hiasan sebagaimana cincinan Nabi tadi sebelah kiri kelingking pula. Kemudian palanya pun di bawah. Berarti kalau palanya di bawah kita kiaskan seperti ini. Ya, jadi kalau ngeliat jam udah begini dan dia nggak jadi hiasan. Kemudian kalau antum yakini dia juga sebagai bukan hiasan, antum pakai di tangan kiri, dia lebih awet. Kata Syekh Utsaimin, jam tangan sebelah kiri lebih awet daripada tangan kanan. Kenapa? Tangan kanan lebih banyak aktivitasnya. Di antaranya aktivitas olahraga. Antum main badminton tangan apa? Hah? Tangan kiri, tangan kanan. Kalau jamnya di sebelah kanan, terguncang-guncang dia, ya kan? Kena smash lah apa dan sebagainya. Nah, ini diantara fikihnya para ulama. Dia lihat kondisinya cincin Rasulullah SAW, kemudian dia simpulkan. Ya, lebih disukai dengan tangan kiri dan tidak untuk berhias. Dan di sebelah tangan kiri cincinnya di kelingking, isyarat bahwasanya dia kalau bisa jangan sering kena benda. Sebagaimana ketika antum ngambil benda, cincin sebelah kiri ini jarang kena kan? Tuh beda dengan jempol misalnya. Misalnya megang pedang. Nah, mungkin kelingkingnya lebih jarang kena. Nah, itulah antum diusahakan disyaratkan oleh para ulama, jam tangan antum ditaruh di tempat yang paling sedikit aktivitasnya. Wallahu a'lam. Yang terakhir, poin terakhir, zikrullah inda khalqis tsawb. Berzikir kepada Allah tatkala melepaskan pakaian. Ini tadi ada berpakaian yang paling terakhir ketika kita melepaskan pakaian maka ada doanya. Qala ta'ala innahu yarakum wa huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya jin itu melihat kalian ya dan teman-temannya juga melihat kalian, pasukan-pasukannya min haitsu la tarawnahum, di mana kalian tidak bisa melihat mereka. Nah, ini udah diulang-ulang hadisnya. Riwayat Tirmidzi wa Sahihul Albani bi turuqihi an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul berkata satru ma baina ayunil jin wa auratin bani Adam idza dakhala ahadumul khala an yaqula bismillah. Penutup antara auratnya manusia dan matanya jin adalah dengan mengucap bismillah. Jadi ada berapa poin di situ? Ada berpakaian? 14. Apa yang antum catat? Apa yang antum catat? Coba lihat, buka tangan kiri antum. Fokus ya. Jangan main-main. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Besok kita pelajari adabul masyi, adab berjalan. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.